Kalian tahu apa aktivitas yang paling pintar? Beli Bitcoin. Mau kalian cuma tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, mau kalian nganggur, mau kalian lumpuh, mau kalian pincang, yang penting beli Bitcoin. Oh, itu udah standar paling pintar. Pernyataan kontroversi Timothy Ronald soal gym sebagai aktivitas paling goblok terus menuai gelombang hujatan dari netizen yang budiman. Di media sosial, komentar-komentar pedas pun bermunculan mempertanyakan kapasitas intelektual Timothy Ronald. Sementara yang lain menilai bahwa ucapan Timothy hanyalah bentuk kemalasan yang diselubungi opini pribadi. Komentar seperti ketika omongan yang males gym hingga statement dia tidak menunjukkan kalau dia pinter menjadi cermin bagaimana publik menilai ucapannya tidak bijak sebagai figur publik. Tidak hanya itu, sejumlah netizen yang budiman mencoba meluruskan miskonsepsi yang dilontarkan Timothy dengan memberikan informasi yang lebih edukatif. Mereka menegaskan bahwa gym bukan aktivitas kosong, melainkan penuh variasi gerakan, penambahan beban secara progresif, dan hasil nyata jika dilakukan dengan konsisten. Salah satu netizen yang berbakti menyatakan bahwa Timothy seolah tidak tahu bahwa gym punya banyak varian gerakan yang terus berkembang seiring progres fisik seseorang. Banyak pula yang menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut muncul bukan karena analisis yang mendalam, melainkan sesederhana karena dia tidak suka nge-gym. Di tengah badai hujatan ini, nama Timothy Ronald kian diperbincangkan dan jadi sorotan di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nge-gym itu aktivitas bodoh. Ya terus kenapa gitu ya, tinggal terus lakuin aja kalau aktivitas bodoh ini ada manfaatnya buat kesehatan gitu ya. Jadi ya santai aja sih. Ada banyak yang ribut-ribut gitu ya, ada banyak yang kor-kor. Buat apa sih? Kan emang kita udah tahu ya Timothy Ronald emang begitu ya. Kapan hari Timothy Ronald, ya dia memang cari rame aja sih. Dia memang caranya brandingannya ya seperti itu. Memang kontroversial dan dia cari rame, dia pengen reach big gitu loh. Untuk orang yang nge-gym itu kok, kalau menurutku, enggak lah, orang yang nge-gym enggak kok. Karena masih pakai otak untuk menggerakkan otot mana. Yang lebih bodoh lagi itu orang jalan pagi menurutku. Kayak Gespion. Ya ampun, aku duduk sama-sama. Percuma ya aku bikin video ini gak mungkin orang nonton, jadi wis lah. Nah, itulah guys alasanku kenapa nggak nge-gym lagi. Takut dibilang otakku kosong. Ngapain coba nge-gym itu? Nge-gym itu aktivitas paling goblok. Kalian tahu apa aktivitas yang paling pintar? Beli Bitcoin. Mau kalian cuma tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, mau kalian nganggur, mau kalian lumpuh, mau kalian pincang, yang penting beli Bitcoin. Oh, itu udah standar paling pintar. Apalagi kalau gabung kelasnya dia. Itu pintarnya double. Pintarnya kebangetan. Walaupun nanti pas gabung mungkin membernya kecewa. Karena dia malah sibuk mau ngurus yang lain, ternak lele, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu udah standar paling pintar ya. Standar paling pintar, bahkan itu pernah masuk on the spot 7 aktivitas yang paling pintar. Nomor 1 itu beli Bitcoin, nomor 2 gabung kelas. Itu udah paling pintar itu ya. Jadi ngapain nge-gym? Cuma otak kosong itu, cuma gini-gini aja, ngapain? Wow, bodoh perihal yang badannya jadi nge-gym itu bodoh. Untuk perihal mental, disclaimer dulu, I'm a big fan of Timothy in business mindsetnya ya. Tapi kalau perihal konsistensi dalam exercise, I think he never done that. Fellow friends gym pasti udah experience kayak ngebantu banget dalam kesehatan mental. Bahkan ketika kita lifting weight, kita bisa dengerin podcast bisnis dan self improvement juga gitu loh. Jadi kalau dibilang bodoh sih, ya masa orang yang udah ngerti itu untuk kebaikan kesehatan dan itu membantu badan makin sehat dibilang bodoh. I'm sorry, I disagree with that gitu. Nah, kecuali kalau hidupnya itu isinya cuma nge-gym aja dan nggak punya aktivitas lain ya, kayak jadi mau badannya gede aja tapi untuk kehidupan sendiri itu masih pontang-panting gitu. Kalau untuk yang udah
ada bisnis, ada kerjaan, terus lifting weight sampai bikin badannya jadi, itu sendiri adalah achievement untuk diri kita sendiri gitu. Dan gym sendiri membantu kita dalam konsentrasi juga, konsistensi, disiplin. Jadi ya, what do you guys think? Coba bantu komen. Berarti akhirnya lo anggap goblok. Jenderal TNI Andika juga lo anggap goblok. Bahkan presiden kita pun bisa lateral raise di umurnya segitu, yang berarti dia pernah nge-gym ataupun sekarang masih suka nge-gym. Itu lo anggap goblok. Ustadz Risa Muhammad, Ustadz Kanon, Syekh Asim Al-Hakim, mereka semua badannya jadi dan mereka suka nge-gym. Itu berarti blok kalau menurut si Timotot ini. Bahkan setahu gue ya, Nabi dan juga sahabat yang memiliki badan yang tidak tegap dan juga atletis, teman-teman. Olahraga apa yang bisa mendekatkan kita dengan badan beliau kalau kita ingin mengikuti jejak beliau? Paling possible nge-gym, dan itu dianggap gue. Dan di live itu dia dengan PD-nya dia bilang waktu itu pernah nge-gym sebulan sekali. Ya iyalah, nge-gym sebulan sekali ya lo anggap ini kegiatan yang goblok. Ya dia bilang waktu itu lagi minum. Nah, lu minum malah menganggap itu biasa. Gak ada lo agama yang bilang kalau mabok itu diperbolehkan. Nah, kegiatan yang jelas-jelas salah dan berdosa ini lo anggap biasa, lo bangganya dengan ceritakan. Kegiatan yang positif ini malah lu bilang goblok. Kenapa? Yang PD lu kuman. Pengen banget diomongin lagi. Lu mending fokus ngomongin kripto sih, Tot. Lu mending ngomongin finansial kayak apa itu kan tuh lu pinter di situ, tapi di luar itu lu sumpah tolol banget. Yang nyenggol pemain bola, Mobile Legends, GTA, lu biasanya kan cuma gitu. Nanti kalau udah rame apa bilangnya game atensi gimana? Alah tayang game atensi. Ditiru lu sama dia lu si Pikmop tuh. Gayanya gimmick apa yang katanya mau keluar dari agama Islam kalau dikasih movie? Gimmick apa yang disawer langsung makan babi? Gimmick apa yang nari telanjang kayak gitu? Bilang aja gimmick waktu di akhirat, bilang aja ke malaikat gimmick. Mohon maaf ya, koreksi gue. Harusnya ini teman-teman yang muslim lebih tahu ya. Kalau di Islam itu kayaknya ada, walaupun bercandaan, tapi kita murtad secara verbal ke dianggap murtad. Mohon maaf kalau gue salah. Dan menurut gue ya ini udah bukan masalah gimmick lagi, cow. Dua orang ini udah sama-sama NPD kumat dan mereka akan melakukan apapun demi dapat atensi, demi dapat sorotan media, demi diomongin sama publik. Gila NPD banget sumpah. Lu sembunyi aja di balik ketek clipper lu udah. Tutupi ketololan kalian berdua dengan clipper itu. Atau tak lagi cuci tangan aja. Apa kayak ngasih bikin kegiatan amal atau apa gitu kan. Tujuannya kan untuk cuci tangan. Oh atau udah ya? Sorry udah ternyata. Waduh, seru nih. Ini bakalan jadi suatu hal yang menggemparkan dunia perjim-jiman ini ya. Jujur, kalau lu tanya gua pendapatnya kayak gimana, gua sih sebenarnya bodo amat ya, karena gua bukan orang yang suka nge-gym, gua juga olahraga cuman biasa-biasa aja, nggak bikin otot gua tuh jadi banget itu, enggak. Bukan maksudnya gua pengen bilain si Timothy, enggak guys. Gua nggak juga pengen musuhin kalian orang-orang nge-gym, enggak guys. Gua cuman pengen ngelurusin mungkin maksudnya kalau nge-gym itu fokusnya untuk ngebesarin otot doang. Gue cuman mikir 1, 2, 3 sampai berapa reps gitu kan. Mungkin maksudnya kayak gitu. Sementara olahraga yang lain kayak tenis kan disebutin juga tuh pedal, apapun itulah. Nah, olahraga itu tuh membutuhkan yang namanya strategi. Oke, tadi dia mukul ke sini, gue harus gini. Mungkin maksudnya kayak gitu. Jadi gue bukan ngebela si Timothy, gue juga nggak mau musuhin kalian, enggak guys. Tapi di sini menurut gue, ini Timothy ini adalah orang yang bener-bener jenius guys. Jangan sampai kalian tuh orang-orang yang suka nge-gym kepancing emosinya karena statement-statement yang dia udah lontarkan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah strategi buat dia untuk apa? Untuk naikin lagi namanya, untuk fame-nya itu naik lagi guys. Percaya sama gue, ini adalah sebuah strategi. Dia tuh bukan orang biasa guys. Jadi kalau lu tanya gue follow Timothy, gue follow Deddy Corbuzier, gue follow, semua gue follow. Gue nggak ada sedikit pun ingin rasa membenci kedua orang tersebut, enggak guys. Gue cuman pengen ngasih tahu ke kalian kalau kalian tuh mesti hati-hati, karena kalau kalian kepancing emosinya bikin nama dia makin naik. Tapi kalau kalian diem, kalian artinya mengiyahkan statement yang udah dia lontarkan. Jadi sebenarnya ini adalah dua pilihan yang sulit banget untuk dilakukan guys, karena dua-duanya itu sangat menguntungkan Timothy ya. Jadi gue sebenarnya nggak ada maksud apa-apa di sini. Gue cuman pengen ngasih tahu ke kalian kalau kalian itu mesti hati-hati dalam menyatakan sesuatu tentang apa yang baru saja kalian lihat barusan. Semoga kalau kalian yang kepancing kata-katanya bisa dilontarkan secara bijak. Gue saranin kalian masukin data-data yang bener-bener dari jurnal. Kalau nge-gym itu otaknya kosong atau enggak, orang goblok atau enggak, kalian keluarin aja semuanya.
kalian buktiin kalau kalian yang kepancing ya. Kalau yang nggak kepancing sih aman-aman aja, karena mau segimanapun kalian diem pasti bakal ada yang kepancing. Itu buktinya di Corbuzier juga kepancing ya, dan sampai ngebawa-bawa Purnawirawan cuy. Jadi ya hati-hati aja lah. Oke, so gitu aja dari gua. Thank you guys.